Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Abbas Al-Hajj dan teman saya Silas Okto juga Muhammad Nemansyah Aulia Rozak akan mempresentasikan alat yang telah kami buat, yaitu palang pintu otomatis berbasis IoT. Tinjauan penelitian. Dalam tinjauan penelitian, kami membuat akar-akar yang mendasari alat yang telah kami buat, yaitu membuat sistem berdasarkan studi kasus, mengetahui sistem kerja dari palang pintu otomatis, pengaplikasian diagram blok pada studi kasus yang diberikan, membuat diagram blok, flowchart, dan wiring diagram, dan mampu memberikan analisa dan kesimpulan terhadap kasus dan penelitian. Tujuan sistem 1. Untuk meminimalisir dan mencegah kecelakaan karena dapat melakukan penginderaan jarak jauh. 2. Meringankan pekerjaan PJL atau penjaga jalan lintasan kereta api serta mengurangi kecelakaan yang disebabkan oleh human error. 3. Efisiensi pintu perlintasan kereta dikarenakan dapat bekerja secara otomatis dan dapat beroperasi selama 24 jam. Lalu selanjutnya latar belakang. Latar belakang yang telah kami buat itu dikarenakan 1. Untuk memudahkan penjaga. Metode otomatisasi pada sistem ini dirancang agar mempermudah dan mempraktisi suatu pekerjaan. Keduanya untuk keselamatan pengguna jalan. Dengan adanya pembacaan oleh sensor dapat mencegah adanya kecelakaan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana merancang sistem kerja dari palang pintu otomatis? 2. Bagaimana prinsip kerja dari sistem palang pintu otomatis? 3. Apa saja yang digunakan dalam skup kontrol dan monitoring dari sistem palang pintu otomatis? Blok diagram. Kita memakai input ultrasonik dan kontrolernya itu adalah node MCU. Di sini ultrasonik mengirim kepada node MCU lalu dikirim juga ke blink. Node MCU dan blink ini yang memisahkan antara kerja manual dan kerja auto. Pada node MCU yang langsung ke output itu adalah kerja auto dan ke blink itu adalah kerja manual sekaligus monitoring. Dan di sini outputnya kita memakai buzzer, LED, servo. Dan output dari blink itu adalah widgetnya yang kita pakai adalah slider control manual dan LCD display. Lalu flowchart. Start. Inisialisasi Wi-Fi node MCU. Apakah node MCU terkoneksi Wi-Fi? Jika tidak, kembali ke inisialisasi. Jika iya, membaca nilai sensor ultrasonik. Lalu ke logika A. Logika A ini yang memisahkan antara mode auto dan mode manual. Di mode auto, langsung pada decision. Apakah nilai sensor ultrasonik lebih dari sama dengan 20 cm? Jika tidak, menutup palang pintu kereta, menyalakan LED merah, menyalakan buzzer, dan tampilan pada LCD blink atau peringatan. Jika ya, membuka palang pintu kereta, menyalakan LED hijau dan tampilan pada LCD blink, yaitu hati-hati di jalan. Dan ke mode manual, di sini ada proses atau membaca nilai slider pada blink. Lalu apakah nilai slider sama dengan 0? Jika ya, membuka palang pintu, menyalakan LED hijau dan menampilkan LCD pada blink. Jika tidak, apakah nilai slider sama dengan 90? Jika ya, menutup palang pintu, menyalakan LED merah, menyalakan buzzer, dan tampilan pada LCD blink. Lalu selesai. Perancangan hardware system. Inputnya kita memakai sensor ultrasonik, yaitu kaki echo-nya itu ada di pin D4 dan kaki triggernya itu ada di pin D3. Lalu outputnya buzzer kita taruh di pin D1, LED merah di pin D7, LED hijau pada pin D2 dan servo pada pin D8. Ini adalah skematik sistem. Yang mana kita di sini ada tambahan resistor, 2 resistor untuk LED. Dan di sini adalah programming sistemnya. Programming sistem kita itu dari awal kita di atas ini adalah library pada blink, lalu di bawahnya itu adalah library pada servo juga ESP yang kita pakai. Lalu di bawahnya kita define kaki-kaki yang input output yang kita pakai. Dan di sini ada deklarasi juga, deklarasi buzzer
yaitu integer alarm dan integer kondisi sama dengan 0. Integer kondisi sama dengan 0 ini sebagai state atau pengunci yang nantinya akan kita logikanya ada di bawah. Di sini ada widget LCD V1 yaitu uh, widget pada Blink yang dipakai dengan virtual pin V1. Dan di sini servonya kita namakan servo. Lalu di bawahnya ini adalah out SSID dan autentikasi SSID dan juga password WiFi dan juga autentikasi pada Blink. Lalu di sini kita membuat void ultrasonic yang sendiri. Jadi nanti kita cuma tinggal panggil ultrasonic. Lalu di sini ada setup. Di sini kita servonya pakai pin 15 GPIO 15 dan pin mode lampu merah lampu hijau ini adalah inisialisasi awal lampu merah dan lampu hijau. Jadi awalnya mereka itu low. Lalu di sini ada echo pin dan trigger pin, yaitu kita kenalkan sebagai input atau output, juga lampu merah, hijau dan alarm yang sebagai output. Di sini ada void buka. Void buka ini adalah void untuk servo yang untuk membuka palang pintu kereta. Jadi nanti sama kayak ultrasonic, kita cuma tinggal panggil voidnya. Dan lalu di sini ada void tutup, yaitu sama void untuk servo ya, yang untuk menutup palang pintu kereta. Di sini ada void off, yaitu sistemnya off, tapi ini untuk hanya masuk ke else saja. Terus di sini ada blink right V3. Blink right V3 ini adalah virtual pin 3 pada widget Blink, yaitu yang kita pakai virtual pin 3 itu adalah slider untuk mengatur manualnya palang pintu kereta. Dan di sini logikanya kita masukkan di void loop. Jadi jika jarak lebih dari sama dengan 20 dan kondisi sama dengan 0, maka servo akan membuka atau palang pintu akan membuka, dan juga berbarengan dengan LED hijau dan hanya LED hijau saja. Dan yang kedua, jika ultrasonic mendeteksi adanya kereta atau jarak di bawah 20, maka di sini kita panggil servonya itu tutup, yaitu sudah mencakup dengan servonya menutup palang pintu kereta, juga LED merah dan juga alarm buzzer, dan juga LCD pada Blink menuliskan hati-hati ada kereta. Dan di sini else hanya sebagai kondisi lain saja. Berikut adalah pengujian software. Yang paling kiri itu tampilan awal, yang tengah itu saat tidak ada kereta yang terdeteksi dan slider bernilai 0. Yang di paling kanan itu adalah ketika ada kereta saat ultrasonic terdeteksi dan slider juga atau slider bernilai 90 atau full slide ke kanan. Berikut adalah video percobaan yang telah kami buat, akan dipresentasikan oleh Silas Okto. Oke, pertama-tama kita akan melakukan simulasi untuk sensor ultrasonik dengan Node MCU, aplikasi Blink, motor servo, LED, dua buah LED yang yaitu hijau dan merah, kemudian buzzer. Pertama ini kita masuk ke mode otomatis. Jadi ini adalah untuk simulasi pintu kereta api. Pertama, waktu belum ada kereta yang mendekat, dia akan mengeluarkan lampu LED hijau dan servo tetap terbuka. Kemudian di tampilan Blink tulisan LCD, hati-hati di jalan. Lalu misalnya kita coba
ada objek atau kereta yang melewati sensor, buzzer menyala dan LED ke merah, kemudian servo menutup, lalu muncul tampilan pada LCD awas ada kereta. Kemudian kita pindahkan lagi objeknya atau kereta sudah lewat. Lampu hijau LED kembali menyala, buzzer mati, servo kembali ke posisi semula dan LCD menampilkan tulisan hati-hati di jalan. Itu untuk otomatis. Kita akan coba mode manual. Kita akan menggunakan slider untuk mengontrol motor servonya. Kita coba geser slider sampai maksimal. Ya, slider servo bergerak. Ya, dia akan kembali ke posisi semula. Berikut adalah kelemahan sistem yang telah kami buat. 1. Jika sensor ultrasonic error, maka penjaga hanya bisa melakukan mode manual. 2. Adanya delay koneksi internet pada server Blink terhadap output pada sistem. Analisa dan kesimpulan. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa alat palang pintu otomatis ini dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan dengan metode kendali otomatis, yang mana syarat sistem kendali adalah memiliki 3 unsur, yaitu sensor, pengendali, dan aktuator atau penggerak. Tingkat kesalahan tertinggi pada human error, maka dari itu sistem ini dibuat agar mengkombinasikan manusia juga otomatisasi agar meminimalisir kesalahan. Jika sensor ultrasonik mendeteksi adanya pergerakan kereta, maka palang pintu kereta akan tertutup dibarengi oleh lampu LED merah, buzzer, dan peringatan dari LCD display. Jika sensor ultrasonik tidak mendeteksi adanya kereta, maka hanya lampu hijau yang menyala. Sementara mode manual dibuat untuk menggantikan peran sensor ultrasonik saat terjadi error pada sensor. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.